Kasus penganiayaan David berbuntut panjang setelah Rafael Alun, Kepala Bea Cukai Jogja dan Kepala Bea Cukai Makassar, ada 69 pegawai Kemenkyu lainnya yang terindikasi melakukan pencucian uang. Terakhir, Menko Polhukam mengatakan ada aliran dana 300 triliun yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Apa komentar Anda mengenai terbukanya borok di jajaran Kementerian Keuangan ini dan apa saran Anda untuk memperbaikinya? 6339160. Terbongkarnya kasus ini yang ketahuan ya. Kalau yang tidak ketahuan mungkin bisa lebih banyak. Jadi saya hanya kasih pandangan sebaiknya ini harus dituntasin. Kalau supaya rakyat Indonesia bisa lebih survive ya ke depannya. Kalau ini terus ditutup-tutupin, yang sengsara nanti rakyat Indonesia. Saya mau komen aja kalau kalau borok-borok di Dirjen Pajak sama Bea Cukai itu udah borok-borok lama itu aja. Jadi aktifkan saja lah undang-undang perampasan harta koruptor gitu. Kalau maling-maling di pajak itu ya udah rahasia umum. Sekarang mau nggak Bu Sri Mulyani menuntaskan setuntas-tuntasnya, tidak parsial ya, tidak sebagian gitu ya. Harus tuntas habis, mumpung Pak Jokowi masih berkuasa. Nanti kalau lagi lain presiden, lain lagi ceritanya, marah lagi nih koruptor ini. Itu DPR aja nggak mau tuh undang-undang perampasan koruptor diajukan sama pemerintah, ditolak sama DPR. Nah ini harus kita libas ini. Pokoknya selama hukuman koruptor itu ringan, mimpi korupsi ini akan bersih di Indonesia. Beda kalau korupsi di atas 10 miliar juga kena 10 tahun, 20 tahun seumur hidup, nah itu mungkin baru akan mulai bersih. Sekarang percuma, KPK sekali itu kan kayak di film-film aja kan. Jadi yang ketangkap nanti cuma heboh di media sebentar, setelah itu diketok palu oleh hakim paling 2 tahun, 3 tahun, masih kaya itu keluar dia. Mana kapok lah itu ya. Terima kasih. Bukan hanya Departemen Keuangan, semua lembaga negara mesti diaudit. KPN itu mesti jelas. Selain itu juga harus ada pembuktian terbalik dan juga kalau bisa ada penyitaan aset kalau mereka terlibat kasus-kasus korupsi atau pungli. Satu, kalau nggak ada itu percuma dah, apapun juga percuma. Terus kedua, saya cuma mau himbau nih ke Ibu Sri Mulyani, hidup mewah itu bukan suatu dosa, hidup mewah itu bukan sesuatu yang jahat. Selama kemewahan itu diperoleh dengan cara kerja keras, bukan nyolong, bukan korupsi, bukan pungli. Saya itu kelompok sosialis. Saya mendukung Fidel Castro, Mahatma Gandhi, sama Nelson Mandela karena mereka itu pejabat yang sederhana dan membela bangsa dan negaranya. Tapi di dunia ini sekarang ini udah nggak ada kayak gitu. Yang penting asal pejabat itu kerja benar, nggak korupsi, nggak pungli, udahlah nggak apa-apa. Orang hidup mewah itu nggak salah kok, selama nggak korupsi. Itu aja teman saya. Prinsipnya mau bersih dari korupsi, jangan tebak kiri, bisa saja. Polisi udah begini, jaksa udah begini, hakim udah begini, ya. Jadi tebang habis saja. Kita berharap tunas baru yang lebih bersih. Terima kasih. Mungkin harus dihukum mati saja kalau dapat negara gitu. Nggak ada tawar-menawar lagi. Makasih ya. Sebenarnya gini sih, kalau kita boleh lihat dari apa yang sudah terjadi ya, track record yang sudah terjadi, berita-berita tentang masalah ini, saya rasa kita udah jelas-jelas lihat lah ini memang harus seperti Pak Jokowi bilang harus direformasi total. Ya, karena apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi sejauh ini sudah begitu luar biasa, tapi akhirnya tercedera lagi dengan masalah-masalah korupsi nada habis-habis. Terkesan jadi kayak Pak Jokowi ini kayak bekerja keras dengan luar biasa, tapi di belakangnya ini tidak ada yang mensupport dia gitu. Secara hukum kan kita segera di mata internasional ya, ini katanya bersih. Mana? Dikit-dikit korupsi, dan ini angkanya juga terakhirnya luar biasa. Kalau Pak Mahfud bilang 300 triliun, itu berapa juta masyarakat yang bisa dipulihkan dari kondisi mungkin kondisi saat ini yang miskin ini. Itu yang benar harus tindakan hukum yang benar-benar luar biasa yang harus dijalankan. Kalau tidak, ini kita tidak akan pernah selesai masalah-masalah korupsi ini, dan hukumnya yang tadi Bapak bilang itu yang dari pendalaman tadi bilang harus dilakukan yang keras ya, dan juga seperti Pak Ahok juga pernah ngomong, lakukan audit secara timbal atau kebalikannya gitu, buktikan bahwa mereka memang punya dana harta kekayaan sebesar itu. Kalau tidak begini
percuma Pak kita bicara secara on air ini ataupun itu tidak ada gunanya karena masukan-masukan seperti ini tidak pernah dijalankan akhirnya. Terima kasih. Mak beli kedondong, jangan suka manipulasi dong. Ya kita wajib pajak, apalagi ini mau nyetor SPT ya bulan ini ya. Ya jadi cukup kecewa lah ya. Ya itu sih pastilah kalau mau dibongkar-bongkar sih sebetulnya pasti ketemu. Cuma ini persoalannya akan diperlebar atau nanti dibatasi skopnya. Akhirnya sih ya kita kayak begini sih bukan hal yang baru gitu. Tapi yang paling pasti sih ya kalau buat saya sih menyoroti jadi kinerjanya Bu Sri Mulyani nih. Kalau dia mau kasih contoh, ini kesempatannya. Dia mau jadi negarawan, ini kan dia bertanggung jawab nih. Kalau ternyata banyak borok di dalam institusi yang dia pimpin dan dia mengakui itu dia gagal membenahi. Walaupun prestasinya bagus, misalnya penerimaan pajak ya. Tahun lalu katanya tercapai sekian, terus kesadaran pajak ya banyaklah hal, maksudnya ya anggaran keuangan dan sebagainya gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini, kalau dia dengan berbesar hati mau mundur, itu baru menunjukkan dia pemimpin dan juga jadi satu suri tauladan buat semua direktorat yang ada di Departemen Keuangan itu. Menterinya aja mundur, yang nggak bikin salah gitu loh. Apalagi ini para jajaran anak buahnya juga harus ikut mundur bertanggung jawab. Itu baru menunjukkan kita negara yang jadi pejabat yang bertanggung jawab, bukan ikut-ikutan kayak orang Jepang. Maju terus Bu Sayani, sekalipun tidak jadi Menteri Keuangan, tapi Anda telah menorehkan sejarah yang baik buat negara. Terima kasih. Ya, itu seharusnya pimpinan Depku bertanggung jawab penuh dengan mengundurkan diri dan harus turut segera diperiksa juga. Ini rakyat diperas Pak, dikejar-kejar terus dengan pajak. Sedangkan uangnya untuk memperkaya pejabat dan pimpinan Depku. Keterlaluan sekali ini. Pimpinan kita itu hanya bisa komdo ya untuk rombak total, tindakannya tidak ada. Begitu aja. Iya, walaupun kita dengar korupsi, ini pas FM mengangkat topik ini juga kayaknya nggak habis-habis gitu terus aja, dan kita ngomong juga begini. Tetapi saya anggap ini adalah momentum lah ya. Kita lihat seorang Ibu Sri waktu dia masuk, dia memberikan kenaikan remunerasi terhadap seluruh pejabat. Karena ini kan untuk mengantisipasi atau memberikan kondisi bahwa pejabat kalau udah dinaikkan penerimaan atau pendapatan mereka, ini bisa mengurangi korupsi yang notabene di departemen yang berhubungan dengan uang begitu besar. Ternyata tidak. Nah, saya melihat momentum ini justru adalah momentum yang paling tepat untuk mempercepat rancangan undang-undang yang mengenai korupsi itu. Karena ini fakta menunjukkan menaikkan gaji mereka, pejabat-pejabat juga tidak mengurangi korupsi. Entah dari menteri udah ketangkap, entah ketua DPR ketangkap. Jadi inilah momentum. Jadi bukan dengan alasan menaikkan pendapatan mereka. Tetapi hanya satu cara menurut saya. Sebenarnya ada dua, tetapi kita negara ini susah dengan hukuman mati. Hanya ada satu cara sisanya, dimiskinkan. Mereka itu takut miskin, dan miskinnya itu sampai ke istri, suami, anak. Miskinkan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan terbalik itu harta dari mana, itu langsung disita negara. Percaya deh, ini akan bikin mereka cerah. Kalau enggak, yang namanya ketangkap korupsi, rame-rame di penjara, ngobrol-ngobrol enak kok. Anak istri tetap beri tas Hermes, kita 4-5 tahun remisi bla bla, keluar duit masih ratusan miliar. Ya bagaimana caranya yang udah hitam ini ngumpul sama hitam, bagaimana bisa beresin? Inilah momentumnya. Saya pikir Bu Sri, kalau ada teman-teman yang mengusul mundur pun itu tidak membuat persoalan selesai. Kita akan terus kok berbicara masalah ini. Rancangan undang-undang itu harus dipercepat, PR harus dipush, masyarakat rakyat desak terus supaya ini memiskinkan itu ditelaksanakan. Itu saya pikir akan membuat mereka jerah. Terima kasih. Pertama-tama ya kita harus akui bahwa ini sebenarnya bukan hanya di Kementerian Keuangan. Saya yakin banyak sekali instansi lain maupun kepolisian, kejaksaan, anggota DPR dan sebagainya itu saya yakin kalau sampai
bisa kita ketahui itu banyak sekali seperti itu. Kemudian kedua, saya setuju dengan Bapak tadi bahwa harus dimiskinkan, dan juga mungkin bisa dikombinasikan dengan cara misalkan setiap laporan kekayaan itu yang mereka lakukan, itu harus ada kayak random check juga apakah benar laporan ini angka-angkanya. Dan kalau angkanya luar biasa fantastis, mereka harus bisa melakukan pembuktian terbalik. Kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa harta yang mereka dapat itu didapatkan secara legal, ya mereka harus dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Jadi konsekuensinya mereka benar-benar take seriously untuk hal-hal seperti ini. Jadi laporan kekayaannya bisa divalidasi dan sumber kekayaannya juga bisa divalidasi. Dan ujung-ujungnya kalau tetap melanggar ya ditangkap dan dimiskinkan. Jadi kita harus benar-benar serius dalam hal ini. Terima kasih. Ya, menurut saya ada beberapa sisi yang harus diperhatikan. Sisi pertama adalah dari sisi hukum. Hukumnya harus tegas, dan saya rasa untuk koruptor minimal harus di 20 tahun. Oke, kita lupakan dah hukuman mati ya. Tapi cukup dengan hukuman minimal 20 tahun, berapapun korupsinya. Kedua, sisi kedua yang harus diperhatikan adalah internal menkyu-nya. Itu kalau Ibu Sri Mulyani ini benar-benar mau bersihin institusinya, saya rasa yang seperti Bapak yang sebelumnya menyarankan adanya audit untuk kekayaan mereka, dan pada eselon tertentu, misalnya 1, 2, 3, paling cuma berapa ratus orang kan. Nah, itu bisa diaudit dan diminta pembuktian terbalik. Pada saat mereka tidak mampu membuktikan harta mereka dari mana asalnya dan sebagainya, sita dan dimiskinkan. Kemudian sisi yang berikutnya, sisi terakhir adalah kita sudah tahu baru-baru ini terbit PP 55 yang menurut saya sangat-sangat rapis, keterlaluan. Saya rasa untuk sebelum kandangnya bersih tidak boleh mengejar-ngejar rakyat. Ini seperti berburu di kebun binatang. Iya, benar kan? Semua kita ngerti di sini. Mereka mengejar pajak kita sampai kayak mengejar pencuri. Saya rasa itu tidak fair. Seharusnya mereka bersihkan dulu diri mereka sendiri. Terima kasih. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Mahfud tentu bukan hoax ya. Karena seorang Menko Polhukam dengan kredibilitas seperti beliau, pernah Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, paham hukum itu tentu sudah ada referensi awalnya. Nah, ini yang kita memang miris dan sedih melihatnya ya. Untuk menteri yang mendapatkan penghargaan internasional beberapa kali jadi Menteri Keuangan terbaik, ternyata pegawai Kementerian Keuangan yang di depan mata sendiri sejak tahun 2014 terindikasi ada tindakan melanggar hukum senilai 300 triliun sejak tahun 2014. Artinya 2017, 18, 19 dan seterusnya juga masih ada kan sampai sekarang. Nah, jadi ini perlu ditindaklanjuti, jangan frame berpikir akan didisiplinkan dari etika kerja atau disiplin kerja, tetapi memang harus ditindak pidana ketika ini terjadi dan melibatkan, kalau di media-media itu 406 atau 460 orang, maka akan tercipta kultur di mana si junior melihat si seniornya melakukan tindak pidana pencucian uang, misalkanlah dugaannya. Kemudian sesama mereka, jadi ini kalau hanya pendekatan etis dan disiplin tidak bisa, harus dipidanakan. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Saran saya cuma satu. Saya tidak heran kenapa ketika kenaikan BBM penggunaan kata-kata kaya versus miskin, ternyata yang bikin keputusan orang kaya semua gitu. Saran saya adalah bagaimana cara memperbaiki ini? Maka Bareskrim, Kejaksaan harus turun, tangkap dan tindak secara pidana orang-orang yang memang melanggar pasal yang didugakan. Terima kasih. Ya, saya pikir itu terlalu sedikit 69 ya. Saya kepengen semua KPP-nya dan auditor-auditornya itu diperiksa, dia punya daftar kekayaan. Terima kasih. Kita nggak bayar pajak,
kita selalu dikejar-kejar. Pajak kita kurang sedikit aja sudah dicari semua sampai ke dalam-dalamnya. Dan memang mental ini sudah jadi pejabat, apalagi di bea cukai ataupun di pajak ini tidak. Kalau bisa cari bayar pajaknya pun paling murah, ternyata asetnya paling banyak. Nah, paling banyak asetnya, bayar pajak cuman paling sedikit seminim mungkin. Nah, kita kalau mau seperti ini, ya memang harus secara online semua, digitalisasi tanpa tatap muka. Memang itu harus ada, sering-sering harus di rolling setiap berapa bulan sekali. Memang pejabat-pejabatnya harus di rolling. Kalau nggak gitu ya memang gimana, selalu ada celah lah. Memang itu. Ya mudah-mudahan lah semua ini akan lebih baik lah setelah buka ini. Terima kasih. Saya pendapat sih itu ya, penegakan aturannya itu dirubah. Jadi semua manusia di Indonesia itu harus bisa membuktikan uangnya dari mana. Kalau nggak bisa membuktikan ya itu uangnya disita buat negara. Yang kedua itu aturan di Kementerian Keuangan itu banyak yang merugikan wajib pajak. Padahal kan Presiden Jokowi itu keliling dunia nyari pengusaha kan. Tapi pengusaha yang ada di Indonesia kadang-kadang aturannya itu kita merasa dirugikan karena dia bikin aturannya itu menekan pengusaha. Makasih. Iya, ini kasus ini memicu berbuntut panjang ya. Tapi menurut saya bagus ya, karena satu ini sangat menyakiti kita ya sebagai pembayar pajak atau apalah. Sangat nggak patut gitu loh. Dan menurut saya gini, ini kan sebenarnya kita juga lama sudah mencium kayak begini ya. Begitu itu berkas pindah ke back office, itu negosiasi dimulai itu. Ya, walaupun front office sudah rapi, sudah ini apik ya, sudah ramah, sudah wangi, tapi begitu dipindah ke back office itu semua, dan itu nggak cuma di pajak, banyak instansi yang begitu ya. Saya kira satu-satunya jalan adalah mendigitalisasi prosedur. Jadi begitu dipindahkan, dibikin satu sistem yang semua terungkap ya, semua bisa akses. Jadi duit yang nanti misalnya dia nego pajak ya, kan biasanya kasusnya di situ itu, nego jumlah itu semua tercantum di situ ya. Jadi hasilnya berapa, keputusannya berapa, jumlahnya pasti masuk kas negara, nggak bisa dikorupsi. Dan petugas pajaknya wajib diusut. Kalau ada yang kaya mendadak itu disikat. Jadi nggak ada istilahnya meminimalisir kong kali kong ya, peluang kong kali kong di situ itu baru bisa tuntas. Pakai digitalisasi prosedur ya, SISDUR-nya digitalisasi. Jadi ini pepatahnya itu memang luar biasa ya, wanita bisa mengubah dunia. Nah ini benar nih, kali ini di Indonesia ada seorang anak 15 tahun bisa mengubah tatanan lah. Semoga begitulah ya. Tapi yang pasti Indonesia itu memang sulit majunya kalau selama penegak pajak yang tahu aturan pajak itu ngakalin pajak. Nah ya, repot sudah. Padahal kalau kita kurang bayar aja diuber-uber, kena denda sekian, 100%, 200%, widih, luar biasa, bahkan sampai diancam pidana. Petugas cukai ngakalin cukai. Nah, padahal itu kalau itu semua yang dilakukan dengan prosedur yang transparan, tadi Bapak sebelumnya nyampaikan dengan digitalisasi, berapa pendapatan atas pajak semua itu segala macam, kalau semua masuk kas negara. Penting kita nggak perlu ngutang. Nggak perlu ngutang ke IMF, nggak perlu ngutang ini, ngutang itu. Bayangkan aja berita terakhir perputarannya menyentuh 300 triliun. Bayangkan itu kalau untuk membangun sekolah se-Indonesia itu udah kayak apa, sekolahnya udah bintang 5 semua. Cukai sebenarnya dari lama juga sudah ada, tapi kayaknya ya semuanya kayak TSD gitu. Kita yang jumlah balik, yang laporannya udah benar, dibuat ini, dibuat itu, harus banget. Nah, semoga lah ini semoga buat kebaikan di depan. Busri dikuatin, ya memang harus ikhlas. Kadang untuk memperbaikin itu harus ikhlasin orang-orang terdekat memang segitu. Itu nggak boleh sih kan. Itu kan ya katanya sih menciderai gitu ya.
mencederai bangsa Indonesia, orang-orang yang taat pajak lah ya. Ya ada tuh dia, kita dibilang tuh, ada yang nanya kan, ini saya bayar pajak apa enggak gitu. Lalu Yesus bilang, itu gambarnya apa? Di koin itu ada raja ya, udah bayar ke dia gitu. Nah, itu kan harus dilakukan gitu ya, tapi ketika mengelola ya harus jujur gitu. Nah ini saya masukkan nih, saya juga pengusaha kecil ya, saya pribadi, jadi ada pajak pribadi gitu ya. Selalu dibilang gini sama tukang pajaknya, udah Pak, nihilin aja gitu. Saya kan ada lebih bayar, itu kan. Udah nihilin aja, nihilin. Kenapa Pak? Ya nanti kamu repot gitu. Dan satu saat saya nggak nihilin, nggak mau saya gitu ya. Uang saya ada, lumayan lah. Itu kan bagi pengusaha rakyat kecil kan lumayan. Akhirnya dibayar itu. Bulan Mei ya. Pas dibayar, saya dikutak-atik dari pajak-pajak yang lalu yang udah lama saya nggak ngerti gitu. Sampai hampir 1/4 rim gitu ya. Waduh, wah kok begitu gitu. Itu kan nggak edukasi. Jadi nggak hanya yang besar Pak itu, yang kecil juga dong. Saya bukannya ngeliat uangnya, tapi cara kerja. Saya sadar pajak tuh udah bagus sistemnya, lebih baik ya. Tapi cara kerja tetap sama menurut saya. Ya udahlah, asal aja lah, nihil aja lah gitu. Nah itu juga nggak bisa juga sih. Jadi yang besar juga beresin, yang kecil juga. Makasih. Ya begini, saya kok mikir jangan-jangan pegawai pajak tidak punya NPWP ya. Kok bisa punya uang banyak begitu, nggak ketahuan temennya gitu, mungkin nggak punya NPWP. Ya jadi ini ya nggak tahu lah ya NPWP itu. Ya saran saya supaya pemerintah tuh bisa mengumumkan 50 atau 100 pembayar pajak terbesar di tiap kantor pajak. Asal sebutkan namanya aja, tidak perlu menyebutkan angkanya siapa begitu. Nah nanti rakyat kan bisa melihat, loh ini terbesar rumahnya kok begini-begini ya, itu nanti rakyat bisa lapor lah. Zaman sekarang kan lewat medsos itu gampang. Itu aja, terima kasih. Jadi sekarang nomor 1, pegawai negeri dilarang kaya. Nomor 2, kalau kaya akan diperiksa soalnya sekarang pegawai negeri. Ini berbahaya menurut saya. Yang kedua, ini kesalahan fatal dari pajak ini adalah membuat mereka seperti marketing. Itu berbahaya banget. Artinya apa? Mereka dipakai target. Karena dipakai targetnya salah, ini yang dipakai mainan. Jadi uang-uang itu adalah uang-uang mainan dari mereka karena targetnya udah selesai. Yang salah targetnya menurut saya. Menurut saya, target penerimaan pajak harus dikaliin 2 atau kaliin 3. Dari situlah mereka akan bekerja keras dan nggak sempat bermain-main seperti ini. Terima kasih. Saya rasa ini merupakan suatu pertanda lah bahwa memang banyak hal harus kita lakukan untuk memperbaiki hal ini. Misalkan setiap laporan kekayaan yang dilakukan oleh pejabat negara, bukan hanya Departemen Keuangan, tapi juga meliputi departemen-departemen yang lain, instansi lain, kepolisian, kejaksaan, anggota DPR dan sebagainya. Itu mereka melakukan laporan keuangan yang harus diteliti. Kalau ada kenaikan signifikan dari laporan keuangan tersebut, harus ditanyakan. Jadi mereka harus bisa membuktikan dari mana kenaikan ini. Kemudian kedua adalah harus juga ada semacam internal yang memperhatikan gaya hidup dari masing-masing pejabat tersebut. Apakah kira-kira sesuai atau enggak. Dan kalau tidak sesuai, kembali lagi mereka harus membuktikan dari mana sumber keuangan tersebut. Jadi memang tidak gampang, tapi biasa ada disiplin dan kontrol internal yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini semua. Terima kasih. Mulai mempertanyakan ya kinerja daripada Ibu Sri Mulyani ya. Kalau sampai nantinya ternyata Jadi komentar saya sih atas. Itu yang pasti atas. Karena gara-gara kasus anaknya terbuka. Kalau ditanya di pajak dulu kasus Gayus eselon 3, ini Rafael eselon 2, eselon 1-nya gimana ya? Itu baru 1 Kementerian Keuangan, belum kementerian lain, belum lagi di kepolisian, di yudikatif, di eksekutif. Jadi pertanyaannya ini cuma 1, yang lainnya sebenarnya nggak kalah heboh.
sama aja, publik juga udah tahu bagaimana hakim, polisi, jaksa, tentara, semuanya kayaknya juga iyalah. Pertanyaannya kan begitu. Lalu apa yang mesti dilakuin? Pertama itu undang-undang perampasan yang diajukan oleh Pak Jokowi disahkan. Karena apa? Ya DPR nggak mungkin ngesain, dia juga pemainnya kah? Terus habis itu apa? Kata Ahok, pembuktian kebalik. Nah ini dua aja dijalankan kalau mau, nah, pasti beres itu. Ya menurut saya sih, kalau kita yang wajib pajak nggak bayar bisa dipidana kan ya. Menurut saya kalau dari petugas pajaknya sendiri ya hukumannya juga harus mungkin lebih berat ya. Nah kalau di telusur itu nggak gampang, nelusuri satu aja itu dia rekeningnya uangnya berpindah-pindah banyak sekali, susah banget gitu. Cuman ya antara yang pelapor pajak itu yang bekerja sama-sama kepala DPP itu ya harus kena hukuman dua-duanya gitu loh. Jadi jangan cuma petugasnya aja, perusahaannya itu juga harus kena gitu ya. Oke, makasih. Seharusnya pemerintah Indonesia itu belajar dari kasus-kasus sebelumnya, ya di mana kasus sebelumnya kan kita banyak tahu Gayus Tambunan, ya mungkin itu pelajaran paling besar dalam hidup sejarah Dirjen Pajak ya. Cuman muncul lagi nih kasus-kasus yang istilahnya baru lagi dan terkuak semuanya. Ya Indonesia memang harus banyak berbenah, tidak hanya di institusi keuangan, Menteri Keuangan, tapi di Polri pun sama. Dengan ada kasusnya kemarin di almarhum Joshua, terungkap semuanya kebobrokan institusi yang ada di Indonesia. Ya harusnya banyak belajar lah. Mungkin institusi lainnya juga ada seperti kasus ini. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ya itu harus diakuin dan dibenahi. PR besar lah untuk pemerintah Indonesia ke depan. Terima kasih. Ya kalau kita nggak aneh lah sebagai rakyat dengan Menteri Keuangan yang utama ya, karena mereka memungut pajak kita satu, kedua dia menyalurkan dana-dana bansos, dana-dana apa yang dikucurkan oleh keperluan untuk negara itu tidak pernah diaudit. Masukan dan keluaran uang yang dipungut oleh Menteri Keuangan tidak pernah diaudit. Untuk apa masukannya, pengeluarannya untuk apa, dibiayain untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan kantong mereka. Jadi intinya kembali lagi, memang pejabat dari eselon 4 sampai eselon 1 itu memang harus diaudit kehidupannya mereka itu. Anggap aja kita sebagai rakyat jelata, mereka digaji 50 juta atau 100 juta per bulan dari mereka awal mengabdi. Kita hitung sampai detik ini kekayaan dia itu berapa, kita bisa kalkulasi saja, itu hitung-hitungan bodoh saja kita sebagai rakyat jelata, hitungan kasar saja. Nah kembali lagi, semua instansi pemerintah dari eselon 4 sampai 1 itu harus diaudit pejabat-pejabatnya itu, pendapatan mereka. Lain kalau mereka anak pengusaha, anak orang kaya di Indonesia, itu bisa kita lihat kekayaannya bagaimana. Tapi kalau dari bawah mereka, kehidupannya kita bisa lihat lah. Kita bisa dapat tiba-tiba wah. Banyak mbak, Departemen Keuangan ini di pajak ini di tempat saya juga banyak yang kayak begitu. Wow, kita aja menggiurkan, kita mengingatkan sebagai masyarakat jelata kayak begini, dengan kehidupan mereka itu nikmat sekali. Jadi kembali lagi, semua instansi pemerintah itu dari eselon 4 sampai eselon 1 itu harus diaudit kehidupan mereka itu. Jadi kelihatan itu mereka mengabdi itu mengabdi untuk rakyat atau mengabdi untuk memang mencari pendapatan dengan uang rakyat itu. Jadi begitu, terutama Departemen Keuangan, dana keuangan mereka itu yang masuk dan keluar itu harus memang diaudit. Apalagi bansos yang mantap pengeluarannya itu, kita sebagai raja jelata tidak tahu kucuran dananya kemana-mana. Kembali lagi, Menteri Keuangan harus, instansi Kemenkyu itu harus diaudit benar-benar. Itu saja, harus diaudit antara masukan dan keluarannya. Kalau masukannya berapa dan pengeluarannya untuk apa saja. Dan pada waktu nanti laporan pajak itu, petugas-petugas pajaknya itu memang mereka juga harus diperiksa juga pada waktu nanti cek akhir tahun. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sebenarnya saya juga bingung ya, orang pada ribut terus. Tapi herannya nih Indonesia susah banget ya. Itu padahal udah ada jalannya. Ya itu hukumannya berat. Hukuman seumur hidup atau hukuman mati, terus dimiskinkan. Udah dengan cara begitu aja udah pasti gampang banget. Nggak akan ada yang berani lagi. Tapi hari ini hukumannya nggak pernah itu bisa dilaksanakan. Nggak pernah itu bisa dikeluarkan undang-undang seperti itu. Ya ini sangat menyakitkan bagi kita yang bayar pajak yang setiap tahun puluhan juta sampai ratusan juta, itu sangat menyakitkan buat kita. Karena itu kan untuk kembali lagi untuk kita, untuk semua rakyat Indonesia, pajak itu bukan untuk dikorupsi begitu sama mereka. Oleh sebab itu bikinlah peraturan, diberatkan hukumannya, minimal seumur hidup atau hukuman mati itu kayak Cina. Dimiskinkan, tambah lagi disita semua harta bendanya. Pokoknya turunannya semua tuh disita, anak-anaknya semua disita. Nah itu kan barulah bisa ada efek jerah. Kalau tidak, percuma hukuman 20 tahun, nanti juga ada pengurangan hukuman setiap tahun. Ya, percuma deh. Kalau saya rasa nggak beres-beres nih negara kita. Jadi ini tuh sebenarnya soal apa ya, tegas nggak tegas ya. Jadi tinggal hukuman tuh udah laksanain. Jadi maksudnya tikus aja nih kalau masuk rumah kita ketangkap, potong tuh ekornya, tikus lain pada bubar. Nah ini juga sama. Kalau ketidakadilan terus dipelihara, terus diperlihatkan, yang lain tuh pada pengen. Misalkan nih, enak banget ya, dia bisa korupsi, lolos, enjoy aja. Saya juga pengennya. Soalnya kan menjadi contoh. Nah kalau contohnya salah, ya semuanya salah. Kayak kita ngerjain soal aja, kalau contohnya salah ya semuanya salah. Kan gimana? Pokoknya intinya yang koruptor seberat-beratnya, pokoknya tegakkan keadilan seadil-adilnya. Saya cuma mau kasih sedikit opini aja. Yang udah ketahuan belakangan ini kepolisian, terus belakangan ini pajak. Sebenarnya sistem sebaik apapun itu tergantung dari manusianya dan peraturan-peraturannya. Ya belakangan ini ada lagi yang Pertamina lah kurang koordinasi. Jadi sebaik apapun yang penting unsur SDM-nya juga dan perangkat hukumnya, begitu aja. Baik. Oke. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.